apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Aquarius, ini adalah general reading untuk kalian Aquarius Sun Moon Rising ya. Ingat, karena general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil saja yang resonate. Kalau tidak memahami apa yang dijelaskan, artinya tidak resonate, pesannya bukan untuk kalian, jadi jangan dipaksakan ya. Dan energi general reading juga bisa vice versa ya. Ingat bahwa general reading ini adalah membaca situasi banyak orang. Jadi jangan bandingkan ini dengan personal reading ya. Sehingga jangan berharap juga di semua penjelasannya harus resonate atau sesuai dengan situasi kalian. Jika kalian tidak memahami apa yang dijelaskan, artinya pesannya bukan untuk kalian, gitu aja, oke? Aku sarankan kalian membaca description box karena di situ aku sudah menuliskan keterangan cukup lengkap ya. Oke, itu saja aku pikir cukup. Aquarius Sun Moon Rising, ini adalah pembacaan untuk kalian ya. Kira-kira apa yang akan datang atau hadir di hidup kalian dalam waktu yang relatif dekat ya. Ingat, general reading bisa vice versa energinya yang terbaca, oke? Kita langsung saja. Kalau aku lihat di sini Aquarius Sun Moon Rising yang ada di situasi ini energinya yang cukup jelas. Selain Aquarius tentunya ada Aries Sun Moon Rising ya. Kemudian ada Leo, ada Scorpio, Taurus. Kemudian aku juga melihat Leo cukup kuat ya di sini energinya. Ada Pisces juga. Kemudian Virgo juga ada. Libra dan Leo itu energinya kelihatan cukup kuat ya gitu. Kalau aku lihat di sini ya. Oke, kita langsung buka juga dari Oracle Cards buat anakku. Ini ada The Dust Tipping Oracle ya. Telepathy and Communication, Love is Real, Caring, dan Desire. Oke, Leo, Leo? Aquarius Sun Moon Rising. Tadi aku juga bilang kan di sini yang ada di situasi ini memang pembacaannya untuk Aquarius Sun Moon Rising gitu ya. Cuman yang terlihat di sini juga ada Leo. Maksudnya mungkin saja di antara kalian itu ada yang punya situasi dengan Leo Sun Moon Rising gitu loh maksudnya ya. Tapi tidak harus juga itu hanya membaca energi kok. Ya, kalau aku lihat di sini ya Aquarius, yang akan datang pada kalian itu sebenarnya gairah, passion, dan kepercayaan. Kepercayaan itu maksudnya gini. Aku ulang ya. Harapan. Kepercayaan di sini maksudnya harapan ya. Jadi aku mau mengatakan harapan tadi itu ya. Jadi harapan ini adalah harapan kembali sama orang dari masa lalu. Jadi aku melihat di sini ada gairah yang datang. Gairah dan harapan yang tumbuh gitu ya. Untuk kembali merajut hubungan dengan orang masa lalu. Ingat, karena ini general reading jadi energi bisa vice versa ya. Tapi aku melihat di sini ada yang punya sisi optimis cukup tinggi gitu, bahwa mereka bisa menjalin hubungan yang solid, yang kuat dengan orang yang memang masih mereka inginkan, yaitu orang yang sudah mereka kenal dan ini memang asalnya dari masa lalu. Ini potensialnya memang mantan ya, tapi mantan ini bisa mantan apapun gitu. Jadi aku melihat orang ini masih passionate, masih mencintai orang dari masa lalunya ya, dan mereka sangat terbuka untuk kembali dengan orang tersebut. Mereka juga cukup optimis gitu loh, bahwa hubungan ini masih bisa diselamatkan, masih bisa diupayakan, diperbaiki, dan kedepannya hubungan ini bukan tidak mungkin bisa menjadi solid. Itu sisi optimis mereka kalau aku lihat di sini ya. Jadi kartu The Fool sama The Emperor adalah keyakinan yang kuat bahwa mereka bisa membangun hubungan yang stabil dan berhasil dengan orang masa lalu, dari masa lalu, yaitu mantan gitu. Ya, kepercayaan dirinya cukup tinggi. Aku melihat di sini kayak gitu. Karena mereka masih mencintai orang itu ya. Dan mereka sepertinya merasa bahwa masih cukup terkoneksi juga jiwanya dengan orang tersebut, sehingga walaupun mereka tidak berkomunikasi atau sempat tidak berkomunikasi, mereka itu merasa selalu terhubung, bahkan bisa merasakan perasaan yang ada di sana, atau mungkin bisa dibilang kayak telepati gitu ya. Jadi perasaan yang cukup kuat itu sih sebenarnya yang membawa
perasaan yang cukup kuat itu sebenarnya yang membawa mereka juga gitu ya, yakin bahwa mereka harus kembali sama orang ini, kayak gitu sih. Karena mereka juga merasakan koneksi jiwanya cukup kuat sama orang ini gitu ya. Di kartu Two of Swords sama Ace of Wands, aku melihat di sini ada love is real juga kan. Aku melihat di sini ini ya, iya memang cinta kalian ya, oke lah ya. Karena ini bisa vice versa, kalian bisa lihat lagi situasi kalian gitu ya. Cuman aku melihat di sini adanya perasaan cinta itu sih, iya jelas ya. Dari tadi kita juga ngomongin cinta gitu ya. Cuman maksudnya perasaan cinta yang mereka rasakan itu nyata, buat mereka itu nyata gitu ya. Memang mereka masih mencintai orang itu. Mereka masih punya gairah sama orang itu. Mereka masih sulit move on sama orang itu. Sehingga mereka memang sudah bulat gitu loh tekadnya, keinginannya. Mereka mau kembali sama orang itu. Kayak gitu di kartu Love is Real sama Ace of Wands. Jadi aku melihat di sini bukan cuma cinta aja, tapi gairah untuk kembali sama orang lama itu emang besar. Ini jelas bukan sekedar cinta, tapi gairahnya itu belum padam di sini kalau aku lihat ya. Kita akan baca pesan dari Love is Real ya. Berharap yang terbaik baginya meski rindu selalu memanggil, meski perasaan tak habis digerus waktu. Cinta yang tulus adalah cinta yang tidak menyakiti. Sebenarnya kan kalau ngomongin cinta ya yang penting yang terbaik buat orang yang dicintai gitu ya. Cuman aku melihat di sini ada gairah ada keinginan besar untuk kembali gitu ya. Sehingga makanya seperti yang gue bilang, ini tuh bukan sekedar cinta, tapi memang passion di sini juga besar gitu. Karena ingin memiliki juga gitu ya. Dan aku melihat di sini saat kalian tidak berkomunikasi sama orang ini, kalian merasakan rindu yang besar gitu ya, rindu yang cukup berat sama orang ini gitu loh. Dan kalian merasa kalian masih berkomunikasi sama orang ini, walaupun kalian tidak berkomunikasi loh, bingung ya, maksudnya telepati gitu loh. Kalian sih tidak berkomunikasi sama orang ini ya, tapi kalian merindukan dan kayak kalian itu terkoneksi pikirannya sama orang ini, sehingga itu yang aku lihat di sini sebagai telepati sih kalau aku lihat ya, kayak gitu. Oke, di sini Nine of Pentacles sama Queen of Cups. Di sini ada caring. Kalau aku melihat di sini ya, di kartu ini tuh menjelaskan bahwa kalian itu harus jelas ya. Bukan di kartu ini aja, tapi memang kita harus mencintai diri kita tentunya ya. Cuma di kartu ini mengingatkan kalian untuk tidak lupa mencintai diri kalian. Kalaupun kalian mau kembali sama orang tersebut, kalian tetap harus ingat untuk mencintai diri kalian gitu sih. Karena di kartu ini kayak aku melihat ada sebagian di antara kalian ya, sebagian di antara kalian yang mungkin terjebak pada hubungan yang cukup toksik gitu. Hubungan yang cukup toksik gitu ya, atau hubungan yang kalian gak menemukan komunikasi yang sehat gitu ya, sehingga hubungan itu juga membuat kalian merasa sakit gitu loh. Sakitnya itu bukan sekali dua kali, tapi berlangsung. Selama hubungan itu berlangsung, kalian terus merasakan sakit atau terjebak pada circumstances atau suasana yang toksik gitu ya. Ya kayak gitu loh. Maksudnya di kartu ini tuh menjelaskan bahwa boleh sih memang kembali kalau memang itu yang kalian inginkan, semua ada di tangan kalian gitu. Gak apa-apa kembali, tapi pastikan bahwa kalian harus take care diri kalian juga gitu ya, dari apapun dan siapapun yang terkesan toksik buat jiwa atau energi kalian gitu ya. Jadi aku melihat di sini mungkin sebagian dari kalian ada yang karena udah cinta, masih passionate sama orang itu gitu ya, masih bergairah sama orang itu, ingin kembali sama orang itu. Jadi terkesan walaupun merasa hubungan itu dulunya toksik, kayak terkesan hanya ingin kembali udah gitu. Jadi melupakan situasi yang gak sehat sebelumnya gitu. Tahu itu toksik, tahu itu menyakitkan, tapi masih tetap ingin kembali. Maksudnya gini, kalau mau kembali pastikan kalian punya jawabannya gitu ya. Pastikan bahwa kalian sudah punya solusi bagaimana menyelesaikan urusan yang kemarin. Jangan sampai kalian terjebak di toxic relationship lagi gitu ya. Maksudnya itu untuk tetap mencintai diri kalian. Walaupun kalian ingin kembali sama mantan,
masih bergairah sama mantan, sulit move on dari mantan gitu ya, tetap ingat gitu loh, kalau kalian juga harus mencintai diri kalian kayak gitu. Sebenarnya kembali atau tidak semua terserah sama kalian sih. Maksudnya keinginan kembali tuh hal yang wajar gitu ya. Jadi ya maksudnya aku bilang nggak apa-apa itu, ya nggak apa-apa kalau memang ingin kembali. Semua kan terserah sama kalian gitu ya. Cuman maksudnya gini, pastikan kalau kembali kalian nggak akan menyediakan kesempatan orang lain menyakiti kalian kayak gitu. Pastikan kalian mencintai diri kalian gitu. Intinya kayak gitu sih. Jadi nggak apa-apa kembali, asalkan memang kalian tidak memasukkan diri kalian di circumstances atau situasi yang toksik ya. Maksudnya mengorbankan diri kalian lagi gitu. Tidak apa-apa kembali asal kalian tidak mengorbankan diri kalian. Maksudnya ya itu tadi ya, Ten of Swords, Five of Cups, Desire. Ini ya karena aku melihat apa sih yang membuat orang itu sedih gitu kan. Sebenarnya yang membuat orang itu sedih adalah ego dan desire. Maksudnya gini, ego dan desire itu adalah hal yang manusiawi ya. Aku juga tidak menyalahkan hal itu gitu loh. Itu hal yang sangat lumrah sekali ada di setiap manusia gitu ya. Cuman kalau seseorang tidak bisa kontrol hal itu, dua hal itu, memang itu bisa menjadi sumber atau akar dari kesedihan seseorang. Kenapa? Karena ketika situasi itu tidak sesuai dengan keinginannya gitu ya, keinginannya sih ingin kembali sama mantan, tapi entah kenapa kok hubungannya kemarin tuh seperti itu, menyakitkan terus, nggak punya solusi gitu loh. Mereka tidak menemukan solusi, tidak ada komunikasi yang baik gitu ya. Jadi isinya hanya menyakiti terus gitu, dan akhirnya hubungan itu berakhir gitu. Tapi dia juga nggak ingin kehilangan gitu. Di situ ada desire kan. Jadi katanya ego itu selalu bertentangan dengan kebenaran gitu, katanya gitu ya. Jadi ketika kita sebenarnya menyadari sesuatu tapi kita denial atau kita mengelak hal itu, kita menyadari sebuah realita, kita menyadari sesuatu itu faktanya kita sadari, tapi kita selalu membantah walaupun intuisi atau suara hati kita itu tahu gitu loh. Tapi kita bersikeras berusaha untuk melawan intuisi dan suara hati kita. Jadi semacam membantah gitu ya, membantah diri sendiri sih sebenarnya realita yang sudah dirasakan gitu loh. Itu sebenarnya bagian dari ego. Kita tidak mau menerima kenyataan gitu kan. Ya itu sih mungkin cukup menjelaskan kenapa ego itu selalu bertentangan dengan kebenaran gitu ya. Kedua, desire. Jadi intinya ya seperti yang gue bilang, karena tidak selalu hal di luar itu sesuai dengan harapan kalian gitu ya. Jadi kalau kalian gak bisa kontrol ego, lalu gak bisa kontrol desire ya, desire atau keinginan kalian itu ya, ya itu memang menyulitkan kalian sih gitu ya. Kalau orang gak bisa kontrol ego kan dia selalu kayak melawan realitanya gitu ya. Ketika dia melawan realita, dia gak berdamai dengan realita itu, dia gak akan pernah bisa menemukan solusi sih menurut aku. Karena saat dia mau mencari solusi, dia harus mengakui keadaan dulu gitu. Kalau dia tidak pernah mengakui keadaan dia, berarti tidak siap mencari solusi yang tepat untuk keadaannya gitu ya. Kayak gitu, itu berkaitan sama ego seseorang memang. Aku gak bilang salah, aku bilang itu manusiawi, tapi aku hanya membaca peta permasalahan sih sebenarnya, oke? Kemudian ya kalau salah benar itu sangat relatif, tapi itu manusiawi kok ya. Aku hanya membaca peta permasalahan agar ya kita bisa memperkirakan lah ya, kita kira-kira harus bagaimana gitu ya, kayak gitu. Jadi itu kalau orang itu belum berdamai, dia berarti tidak siap untuk mencari solusi atas situasinya. Itu pasti mempersulit keadaannya ya, akan mempersulit keadaannya, terus mempersulit keadaannya gitu ya. Jadi dia kayak dihancurkan oleh egonya sendiri sebenarnya ya, kayak gitu. Ya orang kayak gitu kan akan berada di situasi yang sulit terus selama dia terperangkap dengan egonya sendiri. Jadi saat dia melawan ego, dia ya melawan dirinya sendiri. Itu emang berat ya. Kayak gitu loh.
Maksudnya gini, ego itu kayak ngeblok gitu loh. Kalau ego itu diturunkan, kita melihat kita sedang melawan diri kita, jadi kita berusaha untuk tidak menyakiti diri kita. Tapi kalau ego itu kita biarkan tinggi gitu ya, itu ngeblok ya, sehingga kita tidak tahu yang kita lawan dan yang kita sedang hancurkan itu adalah diri kita sendiri gitu loh. Kita kayak dibutakan gitu, kita kayak melawan diri sendiri. Jadi kita kayak berusaha melawan tapi kok kita babak belur ya gitu. Ya itu mungkin karena ego yang ngeblok seseorang ya. Dan ego itu terlalu tinggi gitu, jadinya kayak gitu mungkin ya. Kemudian desire atau keinginan gitu, nggak ada yang salah dengan desire dan keinginan sebenarnya ya, cuman itu juga bisa menjadi sumber orang itu kecewa kalau mereka nggak bisa kontrol itu. Soalnya gini, misalkan orang punya desire yang besar ya, kembali sama mantan gitu misalkan, ya nggak apa-apa orang mau reunian sama mantan, rekonsiliasi sama mantan kalau mereka sudah menemukan solusi untuk situasi mereka dan nggak saling menyakiti, atau minimal nggak sering saling menyakiti lah ya, atau bisa membangun hubungan yang lebih sehat gitu dari sebelumnya gitu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi ketika mereka hanya ya itu tadi diandalkan oleh desire atau keinginan itu menguasai diri mereka, menguasai gitu ya, sehingga mereka kayak nggak siap gitu kalau apa yang mereka inginkan itu nggak terjadi gitu. Itu pasti patah hati atau sakit hatinya itu kan dalam banget ya nggak. Jadi gitu sih ya, itu juga jadi sumber sakit orang gitu. Sehingga ya kalian tahu sendiri lah, kalau kita nggak bisa kontrol itu semua ya jadinya itu jadi sumber kesedihan kita juga gitu. Mungkin kalau memang situasi di luar tidak selalu bisa kita harapkan keadaannya berpihak ke kita gitu ya misalkan, mungkin kita juga perlu ini kali ya, evaluasi mindset kita atau sudut pandang kita gitu. Karena sudut pandang orang itu akan mempengaruhi perasaan orang itu. Jadi kalau kalian melihat situasi di luar tidak sesuai dengan keinginan kalian, kayaknya kalian perlu evaluasi aja gitu, cara kalian memandang gitu ya. Mungkin itu bisa membantu kalian merasa lebih baik gitu ya, sehingga kalian tidak terus terjebak di Five of Cups dan Ten of Swords ini, yaitu rasa sakit yang mendalam, rasa sedih yang berkepanjangan gitu ya. Kalau aku lihat di sini, oke, nah kalau aku lihat di sini sih, ya balik lagi ya sama dua hal itu hal yang manusiawi, ada di manusia, tapi tinggal bagaimana kita kontrol itu sih. Aku bacakan pesan dari kartu desire ya. Pemantik dalam hidup ini bisa bermuara pada kebahagiaan atau karma. Hubungan atau hidup lah ya. Kalau mereka itu punya desire, punya passion, pasti hubungan atau hidup tersebut jadi lebih terasa hidup gitu ya. Jadi itu yang dibilang bahwa ini pemantik dalam hidup dan ini bisa bermuara pada kebahagiaan gitu. Tapi ini juga bisa bermuara pada karma. Maksudnya gini, ketika orang diandalkan oleh desire, gairah atau keinginannya, sehingga seakan-akan dia harus menghalalkan segala cara, bahkan sampai mungkin menyakiti dirinya atau mengorbankan dirinya, atau bahkan orang juga bisa karena desire-nya mereka bisa sangat karena desire yang mereka miliki, mereka sadar gitu dan tetap melakukan itu, maksudnya merugikan orang lain gitu ya. Karena desire yang dimiliki itu, orang bisa secara sadar merugikan orang lain dan mereka meneruskan kegiatannya itu. Maksudnya contohnya korupsi gitu ya. Orang memutuskan korupsi, mereka tahu kok itu korupsi dan itu salah gitu ya. Banyak ya, maksudnya walaupun mungkin kasus korupsi ada yang mereka nggak sadar bahwa ternyata itu abu-abu gitu dan itu bisa dipidanakan gitu. Kadang ada hal-hal yang mereka itu nggak tahu kalau ternyata itu bagian dari korupsi gitu, atau KKN lah ya, korupsi, kolusi, nepotisme gitu. Kadang ada yang memang tidak tahu karena abu-abu gitu ya. Karena ini masalah kayak birokrasi atau aturan gitu yang agak mungkin nggak jelas buat mereka gitu. Entahlah, karena ada orang yang bilangnya merasa dijebak gitu kan. Sebagian mungkin ada yang seperti itu, tapi sebagian kayaknya sadar lah ya kalau itu jelas-jelas korupsi gitu. Secara sadar punya niat di situ gitu.
mereka punya desire di situ, memperkaya diri gitu kan. Dan ketika mereka tidak bisa kontrol desire-nya gitu, apapun yang menjadi desire-nya itu akan mereka upayakan gitu loh, dengan menghalalkan segala cara, bahkan korupsi sekalipun gitu. Dan itu jelas merugikan orang lain dong, merugikan masyarakat. Ya, masyarakat, dan banyak lah yang dirugikan dari kasus itu gitu loh. Ya nggak, kerugiannya banyak gitu. Mereka sadar gitu. Tapi ya itu yang dimaksud, ini bisa bermuara pada karma gitu. Desire yang tidak bisa dikontrol itu bisa bermuara pada karma, karena seakan-akan untuk memuluskan itu atau mensukseskan itu harus menghalalkan segala cara dalam pikirannya. Itu kalau mereka sudah dikontrol oleh desire-nya gitu ya. Oke, jadi itu kayak membawa mereka ke masalah baru ya, lebih tepatnya. Nah, kalau bermuara pada kebahagiaan ya gimana ya, kita nggak bisa membohongi diri bahwa desire atau passion itu membuat orang bersemangat dan lebih hidup gitu. Yang penting kita bisa kontrol itu sih, karena satu sisi itu memang bisa sangat membantu orang untuk lebih bersemangat, tapi di sisi lain itu bisa membuat orang terpuruk juga gitu ya, kalau mereka tidak siap dengan kemungkinan lain gitu ya, kayak nggak siap kalah atau nggak siap. Kan ada tuh quotes, terkadang kamu menang, tapi terkadang kamu perlu belajar. Maksudnya belajar itu belajar untuk berbesar hati kalau kamu sedang tidak berada di posisi itu gitu lah intinya ya. Kemenangan itu gitu maksudnya. Jadi ya kayak gitulah ya intinya. Kita langsung buka dari Life as We Know It Oracle ya. Oke, di sini lakukan apapun yang membuatmu bahagia selama tidak ada hukum yang dilanggar. Mendengarkan pendapat orang lain akan terlalu banyak yang didengar. Ini kebahagiaanmu dan tanggung jawabmu. Ya, oke. Terserah kalian ya. Karena aku melihat di sini ada yang ingin kembali sama mantan dan ada kesempatan untuk itu juga sih. Salah satunya ya. Menjauh dari circumstances yang tidak sehat bagi mental membuat hidup seseorang lebih nyaman dan bahagia. Bahagia akan membawanya pada kehidupan yang positif. Frustasi hanya menenggelamkan seseorang pada kegelapan yang tak berujung, ya. Jadi intinya ini jadi pertimbangan kalian ya, gitu. Bahwa kalian harus menjauh dari circumstances yang nggak sehat buat kalian, buat mental kalian, gitu. Awalnya melepaskan diri itu kayaknya berat gitu ya. Cuman saat kalian aku nggak ngerti sih ini gimana ya ngomongnya. Tapi intinya awalnya melepaskan diri dari siapapun atau apapun yang membuat kita tergantung gitu ya, itu emang berat. Tapi ketika kita sudah bebas dari ketergantungan itu sebenarnya awal kebahagiaan kita sih, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya pikirkan lagi sebelum memberi dan berkorban. Akankah ada penyesalan? Jika memiliki harapan di balik itu, lebih baik urungkan niat, singkirkan rasa tidak enak dan rasa takut kehilangan. Jadi seperti yang aku bilang gitu, ada yang mungkin terjebak ingin kembali sama orang dari masa lalu gitu ya, dan mereka itu disuruh berpikir lagi gitu. Kayaknya nih untuk kembali sama orang itu butuh pengorbanan gitu. Pastikan pengorbanan itu bukan hal yang akan disesali di kemudian hari gitu ya. Jadi ingat untuk self love sih kuncinya di sini ya, mencintai diri kalian juga kayak gitu. Jadi apa yang akan datang di hidup kalian, kalau aku lihat sih kayak reunian dan rekonsiliasi sih ya. Usaha untuk membangun lagi hubungan dengan orang di masa lalu. Aku melihat sebagian dari kalian itu bisa mengalami kesuksesan itu sih. Sebagian ya. Tapi kalau kembali dengan orang masa lalu itu hanya membuat kalian terjebak di circumstances yang gak sehat, maka lebih baik jangan kayak gitu. Oke, itu aja dari aku. Oke, aku dapat pesan lagi nih, sorry ya, aku tambahin ya. Pesan yang lain yang aku dapatkan di sini itu satu ya, kemungkinan satu kalian akan kembali sama mantan, tapi kalian pikir-pikir dulu gitu loh. Maksudnya mantan ini kembali nih, tapi kalian itu ragu mau menerima
mereka kembali atau enggak gitu. Tapi kalian tuh berharap banget sih karena kalian melihat kebahagiaan itu di situ juga gitu. Tapi sempat tertunda karena keraguan kalian sih. Kayak kalian ada rasa nggak tenang juga kalau nggak tahu ya, kayak ada rasa nggak tenang sama situasi ini gitu ya, serba bingung ya, balikan nggak tenang, nggak balikan juga lebih nggak tenang gitu, bingung ya. Kemungkinan kedua, karena ini general reading, aku melihat ada di antara kalian yang ada orang baru yang datang sama kalian, tetapi kalian kayak belum yakin menerima orang ini karena kalian masih terikat secara emosional dan pikiran, perasaan sama mantan gitu. Yang aku lihat seperti itu. Sehingga kalian ragu nih untuk menerima proposal atau komitmen dari orang baru ini gitu. Kalian kayak bener-bener ragu-ragu gitu, anxiety atau nggak tenang karena kalian masih menyimpan perasaan yang besar sama mantan juga. Ada sebagian yang mengalami situasi itu di sini kalau aku lihat ya. Oke, itu aja dari aku. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, Aquarius. Good luck buat kalian.